Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita, saya dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan nomor 1. Kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Ini adalah tinggi badan dari kelas 12 IPA 4. Sudah diurutkan sesuai dengan nomor absen kelas. Selanjutnya ada permasalahan kedua, yaitu pengelolaan data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas-kelas. Yang pertama adalah jangkauan, sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar dari tinggi badan kelas seluruh tinggi badan kelas 12 IPA 4 adalah 177 cm dan nilai terkecilnya adalah 148 cm. Jadi di sini kita tulis 177 dikurang 148 sama dengan 29. Lalu ada banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Log n-nya itu adalah banyak kelasnya di sini. Jadi di kelas saya ada 35 siswa-siswi. Ada 35 siswa-siswi. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 35. Di sini log 35 adalah 1,54. Jadi kita hitung dulu 3,3 dikali 1,54 hasilnya berapa, dan ditambahkan 1 sama dengan 6,082 dan kita bulatkan menjadi 6 kelas. Selanjutnya ada panjang kelas. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya di sini adalah 29. Kita tulis lagi di sini 29 dan banyaknya kelas itu ada 6. Di sini kita tulis lagi 6 sama dengan 4,8. Kita sederhanakan lagi 4,8 menjadi 5. Selanjutnya adalah permasalahan 3. Membentuk tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Jadi tadi kan kita udah mencari banyaknya kelas dan panjang kelas 5. Jadi antara 148 ke 52 itu bedanya 5. Jadi 148 jadi sampai 152, 153 sampai 157 seperti ini. Lalu kita cari frekuensinya. Mencari frekuensi dari 148 sampai 152 dari data tinggi badan siswa IPA 4 itu ada 9 anggota, dan dari data 53 sampai 157 itu ada 9 anggota, dan 158 sampai 162 itu ada 5 anggota, dan 163 sampai 167 itu ada 4 anggota, dan 168 sampai 172 itu ada 4 anggota, dan 173 sampai 177 itu ada 4 anggota. Jadi di sini kita tuliskan 9, 9, 5, 4, 4, 4. Hasilnya jadi 35. Sekarang kita menentukan tepi atas. Menentukan tepi atas itu adalah nilai terbesar. Nilai terbesar ini kan jadi 152. Nah, ini nilai terbesarnya kan, yang ini ditambah 0,5. Jadi seperti ini contohnya. Nilai terbesar ditambah 0,5. Jadi 152 ditambah 0,5 hasilnya akan menjadi 152,5, dan 162
ditambah 0,5 hasilnya akan menjadi 162,5, dan 177 itu hasilnya akan menjadi 177,5. Nah, dari data sini 177 menjadi 177,5. Lalu selanjutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawahnya itu nilai, kalau tadi nilai terbesar ditambah 0,5, sekarang nilai terkecil dikurang 0,5. Contohnya 148 dikurang 0,5 adalah 147,5, dan 158 dikurang 0,5 adalah 157,5, dan 173 dikurang 0,5 hasilnya adalah 172,5. Ini menentukan tepi bawah. Ada pula selanjutnya kita menentukan titik tengah. Titik tengah, jadi kalau yang tadi kan nilai terbesar ditambah 0, nilai terbesar ditambah 0,5, kalau menentukan tepi bawah nilai terkecil dikurang 0,5. Kalau menentukan titik tengah, nilai terkecil ditambah nilai terbesar dibagi 2, bukan dikurang, dibagi 2, sorry lah. Jadi nilai terkecil ditambah nilai terbesar dibagi 2. Jadi contohnya 148 ditambah 152 dibagi 2. 148 ditambah 152 ada hasilnya 300, dibagi 2 menjadi 150. Itu menentukan titik tengah. Selanjutnya ada permasalahan keempat. Menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Oke, yang pertama itu kita akan menentukan frekuensi batas atas dan batas bawah. Batas atas dan batas bawah. Jadi batasnya adalah batasnya dari 147, bisa kita simpulkan adalah batas bawah 147,5, 152,5, 157,5, 162,5, 167,5, 172,5. Jadi kita di sini kita tuliskan di sini 147,5 dan seterusnya. Lalu kita tuliskan frekuensinya. Tadi di sini frekuensinya ada 9, 5, 4. 1475,5 itu frekuensinya 9. 152,5 itu frekuensinya 9. 157,5 itu frekuensinya 5. 162,5 itu frekuensinya 4. 167 itu frekuensinya 4, dan 172,5 itu adalah 4. Ini adalah membuat histogram dari frekuensi batas atas dan batas bawah. Lalu ada menentukan frekuensi nilai tengah. Jadi nilai tengahnya di sini, nilai tengahnya adalah 150, 155, 160, 165, 170, 175. Nah, kita tulis di sini seperti tadi, halnya sama. Kita tulis juga frekuensinya di sini. Tetapi kalau untuk nilai tengah, jadi penulisannya itu harus seperti ini di tengah-tengah ya. Selanjutnya ada permasalahan kelima. Permasalahan kelima adalah menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Sebelum itu kita harus mempunyai tabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata atau mean. Rumusnya itu ada sigma
frekuensi Fi dikali Xi dibagi sigma Fi sama dengan di sini ya, Fi Xi itu adalah 5,585. Jadi kita tulis 5,85 dibagi Fi-nya di sini adalah 35. Semua jumlahnya ada 35 ya. Jadi 35 sama dengan 159,57 cm. Yang kedua, kita menentukan median atau nilai tengah. Sebelum menentukan median atau nilai tengah, kita cari dulu kelas median. Nah, rumus kelas median adalah setengah dikali Xn, setengah dikali Xn. Nah, Xn-nya ini adalah banyaknya kelas. Jadi setengah 1/2 dikali 35 sama dengan 17,5. Maka kelas pada nilai 157 dikurang 153 dikurang 157 sampai 57, itu kenapa kita ambilnya 153 dan sampai 157? Itu karena memiliki FK-nya 18. Kan di sini 17,5 kan ya. Kita bulatkan. Jadi yang memasuki ini adalah 18 yang ini nih, yang nilai kedua ya. Ini kedua. Nah, lalu kita kembali ke rumus ya. Rumus median sama dengan batas bawah ditambah setengah N dikurang FK per F dikali P. Jadi tepi bawahnya itu adalah 152,5. Kenapa 152,5? Sebelumnya kan kita ngambil yang nilai kedua, jadi kita ambilnya yang 152,5. Lalu ditambah setengah N-nya itu adalah dari hasil yang ini nih. Kita yang tadi hasil ini adalah 17,5 dikurang 9 FK. Kenapa 9? Jadi nilai sebelumnya dari 18 ini adalah kan 9. Jadi kita tulis di sini 9 per 9. F-nya adalah 9. Frekuensinya 9 kan di sini. Nah, dikali 5. Banyaknya kelas adalah 5. Jadi sama dengan 152,5 ditambah 17,5 dikurang 9 adalah 8,5 per 9 dikali 5. 152,5 ditambah 8,5 dikali 5 dulu nih ini, jadi 42,5 per 9. Hasilnya sama dengan 152,5 ditambah 4,7 adalah 157,2 cm. Selanjutnya ada menentukan modus atau data yang sering muncul. Jadi rumusnya itu adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. Kenapa D1? D1 itu adalah 9. D1 9 adalah frekuensi sebelumnya dari ini ya. Frekuensi sebelumnya dari ini adalah 9. Jadi 9 dikurang 9 sama dengan 0 dan D2-nya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu kita kembali ke rumus. Tepi bawahnya itu 152,5 ditambah ini D1-nya adalah 0. Kita tulis di sini 0 dibagi 0 ditambah 4 dikali 5. 152,5 ditambah 0 bagi 4 kali 5. 152,5 ditambah 0 per 4 sama dengan 152,5 ditambah 0. Hasilnya adalah 152,5 cm. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.